Disilakan duduk kembali. KPU dan Prabowo Gibran sebagai pihak termohon dan pihak terkait menyerang balik dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Di sidang hari kedua Kamis siang, KPU menyindir para pemohon, yakni Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Pasalnya, para pemohon malah mempersoalkan kebijakan Presiden hingga pembagian bansos, bukan tentang perselisihan hasil Pilpres. Selain itu, KPU juga menjawab tudingan pencalonan Gibran yang disebut cacat aturan. Sejak proses pemilu bergulir dari pendaftaran, tidak ada paslon yang mengaku keberatan. Ada 3 putusan yang lainnya, yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia. Tampak jelas di dalam tabel, tidak satu pun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Raka Buming Raka. Bahwa terhadap keputusan KPU nomor 1632/2023 dan keputusan KPU nomor 1644/2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon. Sementara itu di hadapan para hakim konstitusi, kuasa hukum Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra juga menyindir pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yusril menyebut narasi Ganjar Mahfud dalam gugatannya ke MK menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia untuk Prabowo Gibran. Tim Prabowo Gibran pun membantah seluruh tuduhan paslon 1 dan 3 serta meminta Majelis Hakim MK menolak seluruh gugatan mereka. Di hari yang sama, pada Kamis pagi, Guru Besar Universitas Indonesia Sulistiawati Irianto dan Akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mewakili 303 warga sipil, akademisi dan guru besar dari berbagai universitas di tanah air menyampaikan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi. Mengirimkan amicus curiae menandakan bahwa kami ingin menjadi sahabat pengadilan. Kami berada di belakang para hakim untuk memberikan putusan yang adil. Kami berdiskusi sangat panjang untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan basis ilmu pengetahuan. Jadi kami dari kampus punya prinsip yang kita pegang dan satu terminologi penting bahwa kenapa kami harus bersikap, karena kami punya academic freedom. Kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Para pengirim amicus curiae ini menyatakan tidak terafiliasi politik dengan pihak manapun dan mengaku akan mengawasi seluruh proses persidangan sengketa Pilpres di MK hingga diputus 22 April mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.